أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Alhamdulillah. Baik, langsung aja. Yang acara kedua, lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Cakman. Tadabbur ayat-ayat sepanjang zaman. Waktu dan tempat dipersilakan dan dilanjut dengan Guru Hikmah detik-detik yang kembali oleh Ustaz Cakman, pemaknaan tentang bagaimana waktu adalah mana dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk perubahan yang bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya.
dan Dia telah meridhoi perkataannya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Yang saya bacakan barusan surat Toha ayat 105 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan pembina kita di Majelis YPPSI Jabotapok, Om Jenal beserta keluarga beliau, yang semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga ditambah keberkahan rizki dan senantiasa berada di dalam lindungan dan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarram wal mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPAI Jabotapok, Om Irwan, yang semoga yang Maha Agung, yang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada beliau beserta keluarga beliau, dan juga selalu berada di dalam lindungan dan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati asisten pembimbing baik Mas Inok maupun Bang Kelly, yang semoga beliau-beliau juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga selalu berada di dalam naungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Majelis YPPSI Jabotapok, Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Mul, dan juga Kang Fahmi dan yang lainnya, termasuk koordinator Ustadz Bang Aris, yang semoga para pengurus selalu senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan juga diberi perlindungan dan juga mendapat curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para Dewan Ustadz, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Tono dan juga para Ustadz yang lainnya, baik Ustadz Juarsa, Ustadz Absori, Ustadz Yayan, yang semoga beliau-beliau juga diberikan kekuatan lahir dan batin, diberi kesehatan lahir dan batin, dan juga diberi kemanfaatan, keberkahan dalam ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Dan para hadirin wal hadirat, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, semoga kita semua yang hadir di sini juga
oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan juga selalu berada di dalam lindungan dan juga naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tema yang sudah ditentukan oleh koordinator Dewan Ustadz mengenai waktu, memanfaatkan waktu, yang kata beliau tadi, waktu adalah amanah. Ya, intinya bab waktu. Dan memang minggu-minggu ini saya juga nggak tahu, sering baca surat wal asri, demi masa, ya, demi waktu. Memang kalau bicara bab waktu, ini adalah sesuatu yang selalu mengiringi kita dimanapun kita berada, tidak terlepas kita dari yang namanya waktu. Al-waktu kas-saif illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka pedang itu yang akan menebasmu. Ya, artinya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan pernah bisa diulang, dan yang sudah kita lewati tidak akan pernah kembali lagi. Kalau kata orang Tambun, time is money. Cakep. Life is struggle, time is money. Yeah. Artinya apa? Begitu dah. Waktu adalah uang, ya, artinya sangat amat berharga. Emang kalau kita amati, ya, kita renungkan waktu yang telah kita lalui, benar-benar nggak terasa, bagaikan mimpi. Usia kita yang sekarang mungkin udah sampai 20, 30, 40, atau bahkan udah masuk ABG, anak berusia gocap, bahkan sampai 60 dan lain sebagainya. Itu waktu yang sudah kita lewati benar-benar nggak terasa, tahu-tahu umur kita udah segini. Terus berlanjut. Makanya sering saya sampaikan, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia tuh tidur. Kapan bangunnya, kapan sadarnya? Ketika mereka telah mati. Ya, kalau udah mati baru sadar, oh waktu saya hidup di dunia selalu menjauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan perintah-perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala, berpoya-poya mengejar dunia dan melupakan akhirat dan lain sebagainya. Itu sadarnya kalau udah mati. Makanya nikmatnya hidup itu kerasanya kalau udah mati. Nikmatnya kenyang kerasanya kalau udah makan. Nikmatnya sehat kerasanya kalau udah sakit. Ini duduk begini kita biasa aja, walaupun nikmatnya luar biasa, cuma karena udah biasa begini seakan-akan biasa aja. Kapan kerasa duduk seperti ini nikmat? Kalau udah ada bisul. Bisul kecil aja segede biji beras, nemplok di bawah dikit aja, itu baru kerasa, ya Allah, duduk begini tadinya nikmat banget. Dikasih dikit aja udah hilang semua kenikmatannya, sampai kerasa ke seluruh badan, seluruh tubuh. Lah begitu pun hidup, ya kerasa nikmatnya hidup, manfaatnya hidup, ya nanti kalau udah mati. Lah kita berharap mudah-mudahan sebelum kita mati, ya kita sudah tersadarkan, terbangunkan bahwa waktu yang sudah kita lalui tidak akan pernah kembali. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Semua manusia, mau jabatan apapun, pangkat apapun,
semuanya dalam keadaan rugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup beriman? Enggak. Wa amilus solihat, disertai dengan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sober, saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Maka ketika kita mengangan-angan, ya, memikirkan usia saya sekarang udah berapa, entah kita dapat jatah hidup atau kontrak hidup kita habis sampai kapan kita nggak tahu. Ya, makanya bersyukur mereka yang tersadarkan sebelum waktunya datang. Karena memang seketika, ya, al-mautu yati baghtatan, ya man bidunya istaghal qad garahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Itu sebuah syair yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, kalau kata koordinator tadi, waktu adalah amanah, dan yang tadi saya bacakan surat Toha menjelaskan tentang keadaan di hari kiamat, di hari akhir. Orang-orang yang nggak percaya akan adanya hari akhir, hari kebangkitan, kapan mereka sadarnya, kapan mereka percayanya? Nanti kalau udah mengalami hari akhir, hari kebangkitan. Ya, makanya tadi dalam surat Toha juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beramal soleh ketika hidup di dunia, nanti di akhirat tidak sedikit pun mereka akan dizolimi. Artinya apa? Dibalas, perbuatan sekecil apapun akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing ada balasannya, baik dosa maupun kebaikan, ibadah, semua ada balasannya masing-masing. Karena nanti balasannya, maka seakan-akan kita sekarang biasa-biasa baik, ya. Karena emang belum kelihatan. Kalau kembali kepada kasih sayangnya Gusti Allah, betapa luas rahmatnya Gusti Allah, itu ada suatu keterangan, innal abda idza aznab manallahu bi arba'i khisalin. Jadi saking sayangnya Gusti Allah sama hamba-hambanya, termasuk kepada hambanya yang berbuat dosa dan maksiat. Maksudnya sayang di sini bukan menyetujui, meridhoi perbuatan dosa dan maksiatnya, bukan. Karena memang Allah memiliki sifat Rahman dan Bal, melek bal. Ya, ibarat orang tua, ya, punya anak, suruh sholat nggak mau sholat, suruh ngaji kagak mau ngaji, suruh sekolah berangkat kagak nyampe ke sekolah misalnya. Itu orang tuanya kesel apa seneng? Kesel. Tapi walaupun sekesel-keselnya orang tua karena perintahnya tidak dituruti, tetap itu bocah pulang mah dikasih makan, uang jajan juga tetap dikasih, minum juga dikasih, sakit dia tetap diobatin. Tuh sayangnya orang tua sama anak. Bukan berarti sayang sama anak ini berarti orang tua ridho anak ini nggak sholat, nggak ngaji, nggak sekolah, bukan. Gusti Allah pun sayang sama hamba-hambanya sekalipun hamba itu berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya, bukan, kembali lagi biar nggak salah paham, bukan sayang karena dosa maksiatnya, bukan. Karena memang Allah memiliki sifat Rahman dan
Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza aznab, apabila berbuat dosa, manallahu bi arba'i khisalin. Di situ menggunakan kata manna. Manna yamunnu, itu artinya menganugerahkan. Biasanya kata manna ini dikasih sama orang-orang yang berbuat baik. Namanya menganugerahkan, menghadiahkan, itu kan pada orang yang baik. Lah ini dipakai kepada mereka yang berbuat dosa. Manallahu, Allah menganugerahkan kepada mereka bi arba'i khisalin, dengan 4 perkara. Yang pertama apa? La yuhjibu anhur rizqa. Sekalipun itu hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, tetap tidak Allah halangi rizkinya. Ya, bagian orang kagak pernah sholat, nggak pernah ngaji, bahkan menyekutukan Gusti Allah, tetap dia mah pada bisa makan, ya, minum pada bisa minum. Itu karena belas kasihnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dihalangin rezekinya. Yang kedua, wala yuzhiru alaihi dzamba, nggak Allah tampakin dosa-dosa mereka yang berbuat dosa. Ribet kalau kita berbuat dosa, Allah kasih tanda. Sekali nggak sholat, misalnya ada tanda di muka 1. 10 kali kita nggak sholat, muka kita belepotan. Keluar rumah kayak malu, ya nggak? Wah, ini orang banyak tanda dosanya nih, berarti banyak berbuat dosa. Tapi Gusti Allah makan nggak begitu. Bahkan nggak ditampakin, walaupun dia tukang mabok, ya, walaupun dia tukang judi misalnya, sering main judol, judi online, main slot, tetap kalau kumpul di majelis mah nggak kelihatan. Ya, lagi kumpul begini kelihatan nggak? Allah tutup rapat-rapat kesalahan dan dosa-dosa kita. Nggak kelihatan yang di rumahnya suka ngelakuin apa, ngelakuin ini, ngelakuin itu, orang kelihatan. Nggak ditampakin sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah ridho sama perbuatan dosanya, bukan. Mungkin ini karang nih bocah masih ngelakuin dosa, mungkin wayah ini ngelakuin maksiat, mungkin wayah ini menjauh dariku, tapi nanti suatu saat barangkali ini bocah mau kembali kepadaku dan bertobat dengan taubatan nasuha. Wala yujibu an usihah, tetap dikasih kesehatan. Nggak keciri orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat ibadah nggak keciri. Kenapa? Ya sama-sama sehat. Yang ibadah ya sehat, yang berdosa juga sehat. Ini bentuk luasnya rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'aqibuhu ajila, nggak langsung Allah siksa mereka yang berbuat dosa. Ini luasnya, betapa sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hambanya. Tapi terkadang kita ya seakan-akan menolak kasih sayang yang begitu luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu pernah Kanjeng Nabi beserta sahabat ngelihat seorang ibu, ya kan, lagi mau gendong anaknya. Terus Nabi nanya sama sahabat, "Wahai sahabat, itu ibu sayang banget sama anaknya ya?" "Ya, iya ya Rasulullah." "Kira-kira kalau anaknya diceburin, dilemparin ke api, itu ibu ridho apa kagak?" "Ya nggak mungkin ibu itu ridho. Ya nggak bakal ibu itu mah mau anaknya diceburin ke neraka. Bahkan bisa jadi kata ibunya, jangan anak saya, biar saya yang nyemplung ke api, yang penting anak saya selamat." Waktu itu. Iya. Yeah.
Jadi sahabat sepakat, ya nggak mungkin lah ya Rasulullah ibu itu ridho kalau anaknya masuk ke api. Terus apa? Kalau kasih sayang ibu itu ke anaknya jodoh begitu luar biasa, maka kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Melebihi luar biasa. Ya, artinya Allah udah sempurna lah, udah sayang banget sama kita. Bagian kita ngelakuin dosa, maksiat, ngejauh darinya dan lain sebagainya, tetap kan Gusti Allah mah jantung masih berdetak, ngopi masih enak, ngudut masih nikmat. Tapi itu yang terkadang tidak kita syukuri, nggak kita pahami. Ya, akhirnya bablas, terhanyut dalam kenikmatan kemaksiatan. Apalagi orang yang semakin maksiat, jadi dia kalau sholat 5 waktu nih, rezekinya sempit, susah nyari duit, dapat dia dikit. Giliran ninggalin sholat, ada baik duit, ada baik kesempatan dapat rezeki, ada baik yang ngasih duit, pokoknya duit ada baik. Malah banyak dapatnya, akhirnya hanyut dia dalam kemaksiatan. Saya kalau sholat rezeki saya sempit, saya pas ninggalin sholat alhamdulillah lancar. Akhirnya dia kagak. Itu kan bahasa dalam Al-Qur'annya namanya istidraj, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Semakin dia nikmat dengan keadaan itu, semakin dia istidraj, ya udah merasa nyaman dengan keadaan itu yang menurut dia itu udah enak, padahal itu adalah hukuman berat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tampang-tampang kita, ya bukan tampang kita sih, adalah orang yang emang lagi pengen ibadah, ya sholat juga, ngaji juga, tapi ya rezekinya biasa baik, masalah ya ada baik, pusing ya pusing, resah ya resah. Dianggapnya ya Allah, saya mau udah ibadah tapi ujian ada baik. Yang namanya ujian tuh kalau kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita jauh dari Allah, itu baru namanya ujian, musibah. Iya, ujian musibah ya saudara lah, sepupuan. Kalau cuma banyak utang, banyak masalah, dijauhin temen, dimusuhi saudara, itu mah bukan musibah atau ujian yang sebenarnya, bukan. Biar ngapa? Biar Allah Subhanahu wa taala pengen ketika kita asik punya mobil, nikmat dengan mobil misalnya, sampai-sampai lupa sama Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah cemburu. Namanya cemburu tanda sayang, tanda cinta. Kalau orang makin nikmat, punya harta berlimpah ruah, sholat kagak, ibadah kagak, ya Allah nggak cemburu. Dia makin jaya, makin sukses, makin enak hidupnya. Tapi kalau orang yang emang pengen dekat sama Gusti Allah, kok dia nikmat dengan dunianya, dengan mobilnya, misalnya ini mah contoh ya, contoh ini mah asik dengan mobilnya, sampai-sampai banyak ngelupain Gusti Allah, kewajiban-kewajibannya terhadap Gusti Allah, akhirnya mobilnya ditarik, ya mobilnya diambil, ditarik ditarik sama itulah yang suka narik, diambil titipannya. Tapi kadang kita mikirnya apa, ya Allah saya mau udah ngaji, udah sholat, lu punya mobilnya masih diambil juga kan gitu ya. Padahal Gusti Allah cemburu. Bal ente dulu Iqbal jadinya nih.
Astagfirullah. Contoh namanya contoh mas siapa ke ya? Ada di sini namanya Iqbal ada? Nggak ada. Ini mah Iqbal yang di sono, yang di Cibitung, bukan yang di sini. Ya misalnya gitu, maksudnya kita kalau mikir ke situ kan hubungan kita sama Gusti Allah kan baik-baik saja gitu loh. Ya mobil diambil, wah berarti Allah mungkin cemburu saya punya mobil, ngurusin mobil baik. Akhirnya diambil, udah jadi nggak ngurusin mobil. Tapi nggak sadar juga kadang kita kan, udah diingetin, udah ada kejadiannya, pengennya Gusti Allah mah kita balik lagi. Udahlah, situ mah nangis-nangis aja sama saya, merintih, ngeluh karena itu yang saya suka dari kamu. Oh tiba-tiba kamu punya mainan baru, cie, aku cemburu lah, kan gitu kita mah. Ya kayak ibu-ibu, Bu, Pak Gun di rumah punya burung nggak Bu? Di rumah kan saya bilang di rumah, bukan Pak Gun punya burung apa enggak, bukan. Di rumah punya peliharaan burung apa enggak? Coba gak kita punya hobi, ya ini melihara burung, bukan mancing, bukan melihara burung, bukan mancing, melihara burung. Daripada ada nyeletuk saya stop duluan. Lagi senang-senangnya mau burung, melihara burung. Coba gak perhatiin pagi melek yang dilihat burung. Yang diperhatiin mandinya burung. Yang mandiin mah belum mandi. Ya, tapi burungnya udah dimandiin, dibersihin kotorannya, makannya diperhatiin, minumannya diperhatiin tuh. Akhirnya bininya cemburu kan. Bininya cemburu ngomong ke lakinya, udah bang, bantal guling bawa aja ke depan, tidur di luar. Saya pernah begitu om. Cuma kalau saya ikan ya. Ikan saya taruh di luar akuarium tuh ya buat hiburan kan. Orang mancing disinggung baik udah melihara ikan aja di depan. Ikan hias buat hiburan. Jadi kita kalau ngeliatin ikan tuh merasa gimana gitu, terhibur. Udah bangun tidur, udah selesai ngeliatin ikan di depan ikan aja udah bangun. Bini saya pernah begitu, bercanda. Tiap hari pulang ngajar kagak langsung ke bini, mampir ke akuarium. Bangun tidur bukan negor bini, negor ikan. Udah ya bantal guling bawa aja ke depan, tidur di luar. Ya Allah. Iya kalau bini aja secemburu itu gimana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling cemburu. Gusti Allah itu paling cemburu. Karena cemburu tanda sayang, tanda cinta. Tuh, berarti istri saya saking sayangnya sama saya cemburu sama ikan. Bukan sama cewek lain, dia sama ikan ya cemburu dia. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton ini, ribet benar kalau pulang. Ya kembali ke waktu tadi, ya angan-angan lah. Saya juga pernah gitu berpikir, ya Allah usia saya sekarang sudah segini. Semakin hari kita semakin mendekati apa yang namanya batas waktu, garis finish waktu. Gimana lagunya om? Suara saya kurang pas sih, buat baca Quran aja pales suara saya mah. Apalagi nyanyi kan. Ya enggak? Kita udah begini aja terus nih, lalai terus. Kalau udah dikasih nikmatnya diangkat sedikit baru udah ya Allah, kalau saya sehat saya sholat, kalau saya sehat saya ngaji, ya Allah, udah sakit baru. Itulah pentingnya waktu. Waktu adalah amanah kata Bang Aris. Artinya kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena tidak akan mungkin kembali. Ya nggak terasa lah, nggak terasa. Dunia mazratul akhirah, dunia adalah ladangnya akhirat, namanya di ladang. Misalnya kita dikasih kesempatan sama yang punya ladang setahun, masing-masing kita dikasih kesempatan yang punya ladang misalnya 1 tahun, dipinjemin nih ladang saya, kamu olah 1 tahun, A, B, C, D, F sampai Z dikasih semuanya. Ada orang yang mempergunakan ladang itu dengan sebaik-baiknya, dia pacul dulu tanahnya biar subur, dia siramin dulu, wah
Pokoknya sebaik-baiknya itu ladang dipakai. Setelah setahun masanya habis, dia tinggal panen, menerima hasil dari usahanya. Ya enggak? Ini kontrak kamu udah habis. Oke bos, terus bagian saya mana bos? Nih, karena hasil kamu bagus, saya dapat untung banyak nih buat kamu. Yang satu lagi dikasih ladang ya biasa baik. Ya bukannya dia bercocok tanam, bukannya dia ngurusin ladang itu, malah dia asik-asik aja di ladang. Ya, main-main di ladang. Pas habis waktu kontraknya udah setahun, kembalilah dia sama yang punya. Saya udah di ladang nih, mana bagian saya? Kira-kira dapat bagian nggak? Lah kagak, situ di ladang kagak ngapa-ngapain. Lah sage panen ge kagak, untung ge kagak, situ minta bagian. Udah habis masa waktunya, kira-kira gimana? Blangsak enggak tuh? Blangsak. Ya, nah kita ge sama di dunia. Sekarang mah belum kerasa, waktu yang sudah lewat nggak kerasa. Diisi dengan ibadah, dengan maksiat, dengan dosa, di siapapun terasa nggak? Nggak terasa kan sekarang mah. Sekarang yang kerasa kita duduk, ya nggak? Kita ngopi, yang kerasa sekarang nih. Yang udah berlalu nggak kerasa. Makanya beruntung mereka yang bisa mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Hasilnya kapan? Nanti kalau kontrak hidup kita udah habis baru kelihatan hasil panennya. Kalau kita sia-siakan waktu itu, nanti blangsak pada akhirnya. Masya Allah, ngomong kayak orang bener nih Om. Padahal sedih juga kita Om. Ya nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Saya mau belajar ini dakwah, belajar dakwah. Mudah-mudahan Gusti Allah memaklumi dan memberi kita, khususnya saya, kekuatan untuk bisa mengamalkan yang tadinya banyak lalainya jadi banyak ingatnya, yang tadinya banyak maksiatnya jadi banyak ibadahnya, yang tadinya banyak apalagi banyak apa mancingnya. Siapa yang bilang mancingnya itu? Yang tadinya banyak lupanya sama Gusti Allah jadi banyak ingatnya ya, karena semua kebaikan ibadah itu semata-mata karena pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.